Baik, pada video kali ini saya akan melakukan presentasi tugas makalah yang berjudul penggunaan metode brute force dalam pencarian pelaku korupsi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Igu Singurah KDRN Adnyana dengan NIM 211510134 dari kelas IKI semester 4. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah pendahuluan. Latar belakangnya yaitu korupsi merupakan salah satu masalah yang melanda banyak negara di dunia, termasuk juga di Indonesia. Korupsi memiliki dampak yang merugikan baik secara ekonomi, politik maupun sosial. Upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan dengan berbagai cara, termasuk menggunakan teknologi dalam pengumpulan data dan analisis. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah metode brute force dalam pencarian pelaku korupsi. Metode brute force sendiri merupakan metode yang memeriksa secara sistematis semua kemungkinan untuk menemukan solusi yang paling tepat. Dalam hal ini adalah mengidentifikasi pelaku korupsi. Tujuan dari makalah ini adalah penelitian ini adalah untuk menguji penggunaan metode brute force dalam pencarian pelaku korupsi. Dengan menerapkan metode brute force ini diharapkan dapat ditemukannya pelaku korupsi secara efisien dan efektif sehingga dapat membantu upaya pemberantasan korupsi. Rumusan masalahnya dalam penelitian ini terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dijawab, yaitu yang pertama ada bagaimana konsep dan prinsip dasar metode brute force dalam pencarian pelaku korupsi, ada bagaimana implementasi metode brute force dalam pencarian pelaku korupsi, yang ketiga apa kelebihan dan keterbatasan penggunaan metode brute force dalam pencarian pelaku korupsi, yang terakhir ada bagaimana efektivitas metode brute force dalam mengidentifikasi pelaku korupsi tersebut. Pendekatan pemecahan masalah. Untuk memecahkan masalah tersebut, pendekatan yang akan digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada studi literatur, yaitu melakukan kajian literatur terkait metode brute force dan penggunaannya dalam pencarian pelaku korupsi. Di mana studi literatur ini akan meliputi sumber-sumber yang relevan seperti jurnal ilmiah, buku, dan artikel terkait korupsi dan metode brute force. Lalu ada pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data korupsi yang relevan dari sumber-sumber yang tersedia seperti laporan investigasi kasus korupsi yang telah ditangani oleh lembaga penegak hukum dan sumber data lainnya yang relevan. Lalu ada analisis data, yang dimana menganalisis data korupsi dengan menggunakan metode brute force untuk mencari pola atau kemungkinan pelaku korupsi. Metode brute force ini akan digunakan untuk memeriksa secara sistematis setiap kemungkinan pola korupsi yang ada. Dan yang terakhir adalah evaluasi, yaitu mengevaluasi hasil penggunaan metode brute force dalam pencarian pelaku korupsi dengan mempertimbangkan keefektifan, efisiensi, dan akurasi metode ini dalam mengidentifikasi pelaku korupsi. Yang kedua adalah landasan teori dan metode. Landasan teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori-teori yang terkait dengan korupsi dan metode brute force. Teori korupsi akan membantu dalam pemahaman tentang karakteristik dan pola korupsi, serta dampak yang dihasilkan. Teori brute force akan memberikan dasar pemahaman tentang konsep dan prinsip dasar metode brute force dalam pencarian pelaku korupsi. Metode brute force juga akan menjadi pendekatan yang akan digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian kali ini. Metode ini akan digunakan untuk mencari semua kemungkinan pola korupsi dan memeriksa secara sistematis setiap kemungkinan untuk mengidentifikasi pelaku korupsi. Lalu untuk metode penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kualitatif. Ini mana pendekatan kualitatif ini akan memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang penggunaan metode brute force dalam pencarian pelaku korupsi melalui analisis data dan interpretasi hasil temuan. Lalu ada dalam implementasi metode brute force ini akan menggunakan algoritma dan teknik komputasi yang tepat serta pemrosesan data yang efisien. Data korupsi yang relevan akan diolah dengan dan dianalisis dengan menggunakan metode brute force untuk mengidentifikasi pola-pola korupsi yang mungkin akan terjadi dan mencari kemungkinan juga pelaku korupsi. Namun perlu diingat bahwa penggunaan metode brute force ini juga memiliki keterbatasan. Metode ini hanya dapat memakan waktu yang cukup lama dan memerlukan sumber daya komputasi yang besar. Pertama, jika ada data yang dianalisis sangat kompleks dan jumlahnya sangat besar. Selain itu, metode brute force juga dapat menghasilkan banyak hasil yang tidak relevan atau redundan yang memerlukan waktu dan usaha ekstra dalam proses analisis. Yang mana melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan metode-metode pemantauan dan pencegahan korupsi yang lebih aktif, lebih efektif. Yang mana hasil penelitian ini juga dapat diharapkan
dan dapat menjadi dasar bagi pihak-pihak terkait seperti lembaga penegak hukum untuk meningkatkan upaya pemberantasan korupsi dengan memanfaatkan teknologi dan metode yang tepat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang penggunaan metode brute force dalam pencarian pelaku korupsi. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi dasar untuk mengembangkan penelitian selanjutnya dalam bidang ini, serta dapat memberikan rekomendasi bagi lembaga penegak hukum dan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan upaya pemberantasan korupsi. Kita masuk ke pembahasan. Jadi yang dalam pembahasan ini ada yang pertama adalah pendahuluan, yang dimana konteksnya ini adalah mengidentifikasi pentingnya pencegahan dan pengungkapan kasus korupsi dalam masyarakat. Latar belakangnya adalah menjelaskan permasalahan yang dihadapi dalam mencari pelaku korupsi dan kebutuhan akan metode yang efektif. Tujuan penelitiannya yaitu mempresentasikan tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk menerapkan algoritma brute force dalam upaya mencari pelaku korupsi. Lalu ada metodologi penelitian, yaitu menjelaskan pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini. Lalu ada konsep dasar, yang dimana konsep dasar ini terdiri dari pertama ada pengertian korupsi, yaitu mendefinisikan korupsi dan memberikan pemahaman tentang jenis-jenisnya. Algoritma brute force sendiri, yaitu menguraikan prinsip dasar dan karakteristik algoritma brute force serta contoh penggunaannya dalam skenario lain. Lalu ada analisis dan desain algoritma, yang dimana identifikasi data yang relevan, mendiskusikan jenis data yang dibutuhkan dan sumber-sumber data yang dapat digunakan dalam mencari pelaku korupsi. Brute force, yaitu menjelaskan bagaimana algoritma brute force ini dapat diterapkan dalam konteks mencari pelaku korupsi, termasuk langkah-langkah yang dilakukan secara sistematis. Kelebihan dan kelemahan, yaitu menganalisis kelebihan dan kelemahan penggunaan algoritma brute force dalam mencari pelaku korupsi. Lalu ada implementasi algoritma, yang dimana kriteria pemilihan tersangka, yaitu menjelaskan kriteria yang digunakan dalam memilih orang atau entitas yang diduga terlibat dalam kasus korupsi. Lalu penggunaan algoritma brute force, yaitu menjelaskan implementasi algoritma brute force dalam menganalisis data dan menguji setiap kemungkinan tersangka secara eksplisit. Lalu ada evaluasi hasil, yaitu memberikan tinjauan tentang evaluasi hasil yang diperoleh dari penerapan algoritma brute force, termasuk tingkat keberhasilan dan dalam mengidentifikasi pelaku korupsi. Studi kasus. Di sini saya menggunakan studi kasus, yaitu menggambarkan studi kasus konkret yang melibatkan penerapan algoritma brute force dalam mencari pelaku korupsi di suatu lembaga atau organisasi. Menganalisis hasil, yaitu melaporkan hasil yang diperoleh dari studi kasus, termasuk identifikasi pelaku korupsi di dalam dan implikasi dari temuan tersebut. Lalu ada diskusi, yaitu pembahasan temuan, mendiskusikan temuan yang diperoleh dari penerapan algoritma brute force dalam mencari pelaku korupsi, termasuk kelebihan, kelemahan, dan potensi pengembangan lebih lanjut. Lalu ada relevansi, yaitu membahas relevansi hasil penelitian ini dalam konteks pencegahan dan penindakan kasus korupsi. Nah, di sini untuk implementasinya saya membuat index.html untuk tampilan web yang saya buat, dikarenakan di sini saya menggunakan basis web ya. Dan berikut adalah kodenya. Saya juga membuat app.json untuk mengolah input dan data yang ada. Jadi ini ada inputnya, ya ini semua inputnya ya. Dan juga di sini saya sudah membuat contoh nama .json untuk menampilkan nama-nama koruptor yang merupakan output dari data yang ada. Dan di sini saya mengambil sumbernya itu dari berita di internet, dan ini merupakan para koruptor yang sudah ada di Indonesia, kasus-kasusnya. Dan kesimpulannya, sekarang kita masuk ke kesimpulan, yaitu menyajikan kesimpulan dari penelitian ini termasuk ringkasan temuan dan pencapaian tujuan penelitian. Itu ada implikasi, yang dimana membahas implikasi penelitian ini terhadap pengembangan metodologi dan praktik penegakan hukum dalam upaya mencari pelaku korupsi. Saran, yaitu memberikan saran untuk penelitian lebih lanjut yang dapat melibatkan pengembangan algoritma brute force dan pendekatan lainnya untuk meningkatkan efektivitas dalam mencari pelaku korupsi. Berikut adalah daftar pustakanya. Dan sekian untuk video kali ini. Saya ucapkan terima kasih.